Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami ya Bapa untuk memahami salib Kristus. Dan kami mohon supaya kami tidak menjadi musuh salib Yesus. Bantu kami ya Bapa untuk bisa menerima apapun salib yang kami hadapi dengan rela ikhlas. Sehingga kami mampu menghadapinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari surat Paulus kepada umat di di Filipi, Paulus mengingatkan bahwa ada banyak orang yang menjadi musuh salib Yesus, di mana perut mereka adalah Tuhan mereka. Pikiran-pikiran duniawi mereka itu adalah musuh salib Yesus. Tentu mungkin tidak dimaksudkan bahwa mereka yang menolak salib Yesus, ya, bahwa Yesus tidak disalibkan. Kelompok-kelompok tertentu yang di luar gereja Kristen, di mana Yesus salibnya, bahwa Yesus tidak disalibkan. Tentu tidak bermaksud demikian. Tapi yang menurut saya adalah musuh salib Yesus adalah ketika kita tidak berani menerima salib hidup kita. Dari hal-hal yang kecil sekalipun, dari hal apa saja yang membuat kita menderita, membuat kita susah, ya, kita menolak itu. Jadi salib Yesus itu adalah penderitaan kehidupan yang kita hadapi ini kita tolak sebagai sesuatu yang tidak layak kita terima. Kita lari dari peristiwa-peristiwa kehidupan. Ya. Dan inilah yang menurut saya menjadi tantangan kita semua. Ya. Kita tidak berani atau kita menolak atau kita tidak mau melihat kehidupanku, kekuranganku, terbatasanku, kerapuhanku sebagai bagian dari proses di mana Tuhan sedang membina, mendidik, membentuk aku seperti yang Dia kehendaki. Dan ini adalah sesuatu yang sangat, katakanlah yang sangat esensial, yang sangat sulit kita terima, yang sangat sulit kita akui, kita perjuangkan. Ya. Karena kita cenderung dalam kehidupan kita adalah cenderung kita untuk mencari kesenangan, mencari keenakan. Maka kita kenal dengan hedonisme, kita kenal konsumerisme, menguasai pikiran raga kita, duniawi kita, menjadi bagian dari manusia duniawi, manusia ragawi. Dan itulah yang saya kira menjadi musuh salib Yesus. Kita semua sekarang ini, zaman ini, siapa yang tidak suka? Di mana seluruh alam semesta ini diperuntukkan bagi kita supaya kita bisa menikmati, enjoy. Kita melupakan pesta, kesenangan, ataupun juga kalau Anda ikuti misalnya proses yang terjadi di Amerika ketika seorang penyanyi Didi, ya, yang merayakan pesta segala macam untuk memuaskan nafsu-nafsu duniawinya. Bahkan lalu ditengarai bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang dipakai untuk memuaskan nafsu-nafsu itu. Dan bahkan nyawa sekalipun, darah sekalipun dipakai. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, secara konkret aja lah, kita masuk dalam dunia diri kita sendiri di mana kita seringkali menolak segala sesuatu, penderitaan salib sebagai bagian dari proses di mana Tuhan sedang mendidik, membina, menuntun, membentuk kita, ya, kehidupan rohani kita. Ya, semoga kita semua belajar menerima, mengakui. Belajar masuk dalam misteri penderitaan, misteri salib hidupku sendiri. Jadi itu yang menurut saya kita belajar untuk mempersembahkan kerapuhan kita sebagai bagian di mana Tuhan ingin mengubah, membentuk, membuat kita menjadi strong, menjadi kuat. Dan itu bukanlah yang gampang karena sakit, penderitaan. Ya.
Kita baru saja saya mengajari para postulan saya, ada satu hal ya. Kita menjadi dewasa ketika kita mendisiplinkan diri dan berani memberikan diri kita kepada kehidupan. Kita menjadi dewasa, kita menjadi damai ketika kita sekali lagi mendisiplinkan diri, pikiran, dan seluruh diri kita untuk tidak sekedar mengikuti keinginan daging dan materi, tapi juga keinginan Roh Kudus, ya, untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Dan ternyata bukanlah yang gampang. Semoga kita semua berani menghayati nilai-nilai ilahi di surga yang kita hidupi di dunia ini. Ada seorang postulan bertanya saya, bagaimana dengan pilkada ini? Kelima kandidat itu memberi uang. Ada 500.000, ada 200.000, ada 300.000, dan segala macam. Apakah kita mau menerima itu? Meskipun mungkin kita hanya mencoblos satu atau semua kita coblos segala macam. Nah, inilah karakter. Bagaimana saya membentuk karakter saya, hidup saya, ya, nilai-nilai ilahi yang ada di surga atau nilai duniawi. Dan itu mereka bilang menjadi bijak aja, terima aja uangnya. Ya, nah inilah karakter dunia sekarang ini, karakter yang memanfaatkan oportunis demi keuangan, demi apa, mengorbankan hidupnya. Dan itu yang terjadi. Tantangan ini bukan yang gampang dan mudah. Maka mari saudaraku, yang kita hayati adalah nilai-nilai ilahi, yang kita hayati adalah nilai-nilai surgawi. Dan itulah nilai-nilai itu yang menjadi sarana kita untuk masuk ke dalam surga. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua untuk menghayati nilai-nilai ilahi di tengah dunia yang mengagungkan kekayaan harta, keenakan, kenyamanan, hedonisme, ya, konsumerisme. Semoga Anda dan saya kuat dan kita menghayati nilai Injili dengan sungguh-sungguh, karena itulah yang membentuk pribadi kita bersandar pada Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga nilai-nilai ilahi kita hayati tanpa pandang bulu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.